Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pustaka Rendra, tentunya dengan saya Rudi Rendra. Dan di kesempatan ini saya ingin sedikit ngomong tentang buku yang ada di tangan saya. Buku ini berjudul Iman Sebelum Al-Quran dan bagaimana cara menanamkan iman kepada anak. Ini bagi saya sangat penting sekali saya ketahui dan menjadi alasan kenapa saya membeli buku ini dan ingin sekali membaca buku ini. Karena bagi kami seorang muslim, pendidikan iman adalah hadiah terbaik untuk anak-anak kita. Karena iman ini sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan seorang hamba. Apabila seorang hamba hidup dalam iman, kemudian mati dalam keadaan iman, maka tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tapi kalau dia sudahlah hidup tidak dalam keadaan iman, kemudian mati pun tidak beriman, maka dia akan menemukan kesengsaraan yang abadi. Karena iman ini memiliki kedudukan yang penting dalam pandangan seorang muslim, maka tentunya kita bertanya bagaimana sih menanamkan keimanan kepada anak kita. Ada nggak sih panduannya, ya? Ada nggak sih sarananya, bagaimana cara mengajarkan iman kepada anak kita? Apa saja sarana dan metodenya, bagaimana aplikasinya dalam keseharian pendidikan iman itu. Maka dirasa sangat penting kita membaca buku ini. Bukunya tipis, hanya 166 halaman, dan ini sumber rujukannya banyak ya. Kalian bisa nanti kalau beli atau kalian baca dan pinjam dari mana, bisa lihat rujukan daftar pusakanya ya, walaupun buku ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu besar, tapi rujukannya Masya Allah ya. Itu bisa kalian lihat, bisa kalian cari dari mana sumber rujukan dari buku ini. Nah, buku ini sangat penting sekali bagi seorang ayah, seorang ibu yang mendambakan anak atau muridnya atau dirinya bahkan ya, menjadi penambahan pengetahuan bagi dirinya untuk juga memperbaiki imannya kepada Allah ya. Kan di sini disebutkan iman sebelum Al-Quran. Jadi sebelum belajar Al-Quran itu metodenya adalah penanaman iman dulu. Sebagaimana Rasulullah pada fase Makkah itu tahun-tahun awal dakwahnya menanamkan iman kepada para sahabat, baru kemudian Al-Quran. Sedangkan kita hari ini, kita sudah diwarisi Al-Quran, tetapi banyak sekali yang belum mengerti dan beriman, hingga banyak sekali isi Al-Quran yang belum kita terapkan dalam keseharian kita. Dan di sini disebutkan di daftar isi tentang bagian pertama itu disebutkan pendidikan iman dan urgensinya ya. Jadi ada tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana sih pentingnya iman, kenapa sih iman itu harus ada dalam kurikulum pendidikan rumah kita atau pendidikan sekolah kita. Nah, di situ disebutkan di bagian kedua tentang kaidah dan tema besar pengajaran rukun iman. Kemudian di bagian ketiga itu karakter pendidikan iman. Karakter pendidikan iman yaitu memiliki niat yang lurus, berkepribadian mukmin hakiki, sangat takut kepada Allah, baik interaksinya dengan Al-Quran, menjaga sholat dan qiyamul lail ya. Banyak sekali ini ya. Ini materi yang sangat penting bagi penanaman iman anak kita ya. Kemudian di bagian keempat ada metode Nabi dalam mengajarkan iman. Di sini disebutkan dari hadis-hadis itu digali, kemudian disimpulkan tentang bagaimana sih Rasulullah mengajarkan iman, bagaimana metodenya mengajarkan iman kepada para sahabat, kepada para anaknya. Kemudian di bagian kelima disebutkan aplikasi pengajaran iman pada anak dalam keseharian. Nah, ini tentunya juga berdasarkan dari Sirah Nabawi, kemudian dari atsar berupa hadis-hadis yang telah Rasulullah tinggalkan kepada kita. Kemudian di bagian kelima, ya, di bagian kelima itu ada menjawab pertanyaan iman anak.
Contohnya ketika anak bertanya masalah iman, siapa itu Allah? Kemudian bagaimana Allah itu ada? Bagaimana muncul ide penciptaan kita? Kenapa malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah? Kenapa kita harus sholat? Ya. Kemudian mengapa Allah menghukum anak-anak? Dialog dengan remaja, mengapa Allah menghisap kita? Berbicara dengan anak seputar hari akhir. Ya, di situ akan kita dapatkan materinya jika kita membaca buku ini. Dan karena buku ini tidak tertebal, enak sekali kita bawa kemana-mana. Sehabis sholat kita bisa baca satu judul, kemudian lagi kumpul ngopi sama kawan-kawan juga kita bisa sambil bawa. Dan baca buku ya tentunya tidak menjadi suatu hal yang memalukan ya, bahkan ini bisa menjadi gelombang tren kita baca buku ya, dimanapun, kapanpun kita bisa baca buku. Kecuali ya kalau bukunya ada tulisan-tulisan bahasa Arabnya dari Al-Quran dan hadis. Demikian obrolan singkat kita tentang buku yang berjudul Iman Sebelum Al-Quran dan bagaimana menanamkan iman pada anak, disusun oleh Ahmad Fadail Husni LCMH. Ya, semoga menjadi sumber kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka juga tahu tentang pentingnya iman dan pengajaran iman, bagaimana metode pengajaran iman kepada anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.